Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materi yang kedua, pertemuan data business analyst. Pertemuan yang kedua berbicara tentang bagaimana teknik dari mengelola data, gitu ya, data manajemen teknik. Manajemen data adalah strategi mengumpulkan, mengorganisasi, mengelola, dan mengakses data untuk mendukung produktivitas, ya, efisiensi, dan pengambilan keputusan. Oke. Peran ini cukup penting untuk proses bisnis atau strategi perusahaan, ya, agar manajemen data yang berlangsung efektif, gitu ya, sehingga tepat sasaran dalam setiap pengambilan keputusan. Oke, karena datanya banyak, maka perlu pengaturan, gitu ya. Pengaturan, menganalisis, kemudian menggunakan platform teknologi, ya, untuk pengelolaannya agar dapat dibaca, gitu ya, ini ya, datanya. Dan termasuk datanya sendiri itu akan kita peroleh dari sumber yang sangat banyak. Ya, kan tergantung ya proses bisnisnya bisa menyediakan berbagai macam data ya dari tergantung kita juga. Ada yang dari aplikasi, ada yang dari web, ada juga yang dari sosial media misalkan. Nah, itu kan kita mendapatkan data-data user bisa dari berbagai macam platform gitu ya. Dan itu akan memberikan eh, pengumpulan data yang berbeda. Nah, itu harus diintegrasikan secara sistem ya, agar tidak ada yang tercecer gitu ya. Oke. Oke, tadi disebutkan apa saja gitu ya pada proses teknik data manajemen. Yang pertama adalah bagaimana kita mengkoleksi data. Nah, setelah data tersebut dikoleksi, ada data processing, kemudian memvalidasi data tersebut, ya. Lalu siapa saja yang bisa mengakses, ya, untuk data-data tersebut. Nah, kalau data collecting itu bicara mengumpulkan, memproses, dan semuanya harus tergabung dalam satu database gitu ya. Nanti diproses, setelah diproses, divalidasi, apakah datanya sesuai dengan yang dibutuhkan atau tidak. Kan terkadang di awal kita ngambil data semuanya aja gitu ya. Nama, alamat, tempat, tanggal lahir misalkan, sampai ayah ibu semua ditanya gitu ya. Tapi sebenarnya kita nggak perlu itu gitu ya. Tapi kalau proses bisnis yang berkaitan dengan sales atau data penjualan gitu, yang kita butuhkan justru dia seringnya belanja berapa kali sih, produknya apa saja, usianya berapa, tinggal di mana, itu sangat menentukan apa yang akan dia beli di platform tersebut gitu ya. Karena bisa jadi beda-beda. Keperluan orang Bandung sama orang Jakarta beda. Orang Surabaya, Kalimantan beda. Oke, oke, masuk. Nah, setelah divalidasi data mana saja yang kita butuhkan, kemudian bagaimana kita mengakses data tersebut. Entah itu menyimpan, mengambil data lagi gitu ya, atau apa siapa aja yang bisa masuk untuk mengakses data tersebut. Bermulai. Saya pakai bahasa Inggris karena kemarin ada orang asing ya. Sekarang nggak ada orang asing. Kayak nggak masalah. Iya nggak masalah. Jadi ini tadi versi bahasa Indonesia-nya, ini versi bahasa Inggrisnya ya. Gitu ya. Data manajemen proses itu mencangkup tadi koleksi, mengkoleksi, proses, memvalidasi, kemudian integrasi dari tiap data, kualitas datanya gitu ya.
security-nya, keamanan datanya itu juga diperhatikan ya. Oke. Next ya. Ya. Ini alasan kenapa data manajemen pada sebuah proses bisnis itu penting. Ya. Yang pertama, menghilangkan redundansi data. Apa itu? Jangan singkat-singkat kalau jelasin. Eh, peng- Mengeliminasi data yang sama, gitu. Ya, ya. Oke. Terus, apa lagi? Kalau di sini lebih kepada menyatukan data dari berbagai sistem gitu ya. Entah itu manufaktur atau inventor melalui proses ETL. ETL itu apa ya? Ibu kok lupa nama ini singkatannya. ETL, ada nanti di belakang dijelasin gitu ya. Lalu membersihkan data yang sama tadi ya, atau yang inkonsisten juga gitu. Kemudian menyimpannya pada data warehouse ya, sehingga hasilnya lebih konsisten gitu ya, atau terpercaya. Yang kedua, Tighten Data Privacy and Security. Apa itu? Memperketat privasi dan keamanan data. Kelihatannya ya, dengan regulasi yang ketat, maka data manajemen akan membantu mengatur tata kelola data, enkripsi, serta hak akses, gitu ya. Kemudian memiliki data katalog sehingga memetakan data sensitif dan mengurangi resiko pelanggaran. Karena ketika data bocor, perusahaan dapat dituntut. Ya, kalau itu terjadi, maka kepercayaan terhadap perusahaan tersebut berkurang pastinya. Ya. Sehingga si apa ya, yang di belakang atau bagian back end gitu ya harus tahu persis data mana yang sensitif dan itu harus terlindungi gitu ya. Walaupun kita sewa servernya ada di mana gitu ya, kan nggak rata-rata nggak tahu di Indonesia ada yang punya yang bagus nggak untuk data pengelola data. Ada gaji. Nah banyak kan rata-rata di luar ya kalau yang ini. Nah itu sewanya mahal ya. Kalau kita mau privacy kita benar-benar nyewa satu ini nggak bareng-bareng nggak sharing gitu ya. Kita benar-benar nyewa satu. Terus yang ketiga, ensure regular compliance. Menjamin kepatuhan regulasi. Ya, data manajemen itu akan memecah data kepada de- departemen. Sorry, apa namanya? Ya, kalau di sini part dari perusahaan gitu ya, kan ada sub divisi apa. Nah itu mana yang boleh mengakses itu, mana yang tidak. Gitu. Ya itu juga harus harus ada tata kelolanya. Mungkin kalau bagian sales bisa jadi harus tahu full, tapi kalau yang di atas nggak perlu tahu misalkan. Atau sebaliknya yang di atas perlu tahu semuanya, yang di bawah nggak usah. Itu ya. Itu harus ada tata kelolanya. Ya tergantung proses bisnisnya lagi ya. Proses bisnisnya bekerja di mana gitu ya. Kemudian data harus selalu tersedia, konsisten dan mudah diakses sehingga mendukung strategi bisnis dan pengambilan keputusan. Ya. Kemudian yang keempat, avoid data loss, yaitu menghindari kehilangan data. Sama ini ketika kita, biasanya kalau user diambil data berulang kali, males dia.
Tapi kalau ada pelanggan gitu ya, kita nggak bicara hanya dia seorang pelanggan dari sebuah ikut apa, hmm, yang apa namanya, yang dia pakai misalkan gitu ya, yang sehari-hari atau sebagai itu bisa jadi pelanggan ini juga termasuk kalau dia pasien, gitu ya. Kalau diminta berulang-ulang rasanya capek ya, lagi udah jelas rutin gitu misalkan. Terus kalau kecuali hanya untuk validasi, paling kalau kita bolak-balik ke rumah sakit yang sama kan tanya nama, tanggal lahir gitu ya. Harusnya datanya semuanya ada di situ, rekam medisnya dan sebagainya. Sehingga itu jangan sampai terjadi pengambilan data berulang kali gitu ya. Kemudian harus punya proses backup ya. Ya, ya, ya. Tuh. Oke. Harus punya proses backup dan ketika terjadi loss juga harus tahu cara memulihkannya gitu ya. Tapi kalau datanya besar. Nah, ibu sendiri belum punya pengalaman atau punya apa ya, yang cukup menyaksikan langsung gitu misalkan atau datanya hilang besar terus cara ngebalikinnya gimana nggak punya gitu. Ntar nih ada yang nanya kelasnya di mana. Bentar ya. Nah itu jadi mungkin ini yang harus dicari tahu ya. Nggak tahu kalau nanti magang dan sebagainya kalau dapat kesempatan itu ya coba cari gitu ya. Caranya gimana? Pernah ngalamin? Belum. Termasuk kalau mati lampu, sering mati lampu itu juga berpengaruh ya. Kan perlu sekian detik dulu ya menghidupkan genset dan sebagainya ya. Bagaimana data dapat di backup? Apakah harus setiap waktu di backup atau bisa seminggu sekali gitu ya? Nah, itu harus harus disesuaikan dengan proses bisnis. Rasanya kalau rumah sakit nggak mungkin nih 24 jam dia bekerjanya. Ya, itu betul-betul harusnya. Oke, yang kelima itu data konsisten ya, menjaga konsistensi data. Setiap perubahan pada data langsung diperbarui dan terlihat oleh semua pengguna. Hal ini untuk mencegah tadi data ganda atau memastikan adanya keseragaman informasi serta meningkatkan keandalan untuk pengambilan keputusan. Jangan sampai dibuka di departemen A sama departemen B beda. Itu ya ketika mengakses data ibu beda semua. Anak di situ satu, ditulisnya di situ empat. Atau ibu udah berobat pakai obat A di sana belum. Itu dikasih lagi. Nah, itu kan fatal jadinya. Ya, oke. Yang keenam, backup and recovery. Otomatis tadi ya. Backup berkala otomatis tanpa intervensi manual. Kemudian jika terjadi crash dapat dipulihkan. Meminimalkan downtime dan menjaga integritas informasi. Data integrity. Ya, data integrity. Oke, jadi ini alasan why data management is important. Karena kita tidak lagi bicara data yang sedikit, kita bicara big data. Ya, terlalu banyak data kalau sekarang. Oke, next. Baca. Oke, teknik data manajemen teknik ada 7, 7, ya, yang umum dan cukup penting.
Yang pertama data governance. Data governance ini berbicara pengelolaan data secara strategis agar sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku. Artinya kalian juga harus tahu mana data yang boleh diminta, mana yang tidak. Tapi Indonesia kayaknya nggak nggak semua tahu, gitu ya. Semua data diminta aja, gitu ya. Nah, termasuk ketika kalian mengupload sesuatu ke sosial media juga hati-hati ya. Yang masih sering dilakukan adalah ibu-ibu yang juga unfollow-nya anak-anaknya gitu ya. Itu kan padahal data penting ya. eh di bank kan yang dicari, yang ditanya nama ibu sama eh, tanggal lahir ibu gitu ya biasanya gitu. Nama lengkap ibu. Nah itu seakan gak usah deh. Walaupun ibunya ini, Bu, kasih nama yang lain gitu, jangan nama lengkap. Kalau mau bareng-barengan follow-followan gitu ya. Sehingga terjamin ya quality dari keamanannya, kepatuhan datanya juga. Tidak ada yang bertentangan. Kalau bisa jangan sampai kita mengambil data yang bertentangan dengan regulasi. Ya. Kemudian data integration yang tadi ya, menggabungkan data dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan keterpaduan. Di sini ETL itu tadi extract, transform, and load. Ya, time. Time. Yang digunakan dalam sistem data warehouse-nya, gitu ya. ETL-nya seperti apa? Sekali lagi ini sangat bergantung dengan platform yang digunakan atau yang dimiliki oleh si pemilik bisnis ya. Oke, yang ketiga, data quality management. Yuk, ensuring that the data used is free from duplication, error, and inconsistency, improving the accuracy and completeness of the data. Memastikan data yang digunakan bebas dari duplikasi, error, ketidakkonsistenan, sehingga akurat dan lengkap. Ya. Yang keempat, data storage and architecture. Semakin kita memahami arsitektur dari datanya, sini kaitannya dengan relasi antar data ya, itu akan semakin efektif kita menyimpan data dan tidak menghabiskan server ya. Jadi nggak banyak data duplikat ya. Itu semakin bagus kita memahami itu. Pemilihan sistem penyimpanan data yang optimal seperti database relasionalnya ya, data warehouse sama cloud storage. Kemudian menerapkan arsitektur yang efisien untuk akses cepat dan keamanan data. Harus tahu ya. Kalau ditanya nanti sama CEO-nya, saya mau buat sistem informasinya nih, butuh berapa storage-nya, servernya, bagian IT-nya butuh berapa, nah itu harus terukur. Ya harus tahu dulu data yang dibutuhkan apa. Ya. Data security and privacy, mengimplementasikan protokol keamanan seperti eh, enkripsi, kontrol akses, dan audit data. Ya. Kemudian regulasinya. Data backup dan recovery tadi sudah juga dijelaskan. Strategi pencadangan datanya seperti apa untuk mencegah kehilangan data dari kegagalan sistem atau dari serangan cyber.
ya. Indonesia itu tiap hari hampir sekitar 300.000 kali sehari diserang eh dari luar ya, yang web pemerintah, yang web pemerintah. Nggak tahu kalau yang swasta gitu ya, yang punya perusahaan swasta gitu. Oke, Big Data Management mengelola data dalam volume besar. Ya, di sini teknologinya ada Hadoop sama Apache Spark. Ada yang sudah pernah menggunakan Hadoop? Ibu juga baru baru-baru mencoba aja karena nggak punya data real. Kecuali kita mau coba nanti di challenge sama Ojak data data. Oke, Big Data Management Tools-nya kalau yang umum untuk membuat tools for data analyze, data business analyze ya. Ada Tableau, Power BI, sama Python. Tableau sama Power BI ini umum digunakan oleh orang manajemen, orang ekonomi, orang akuntansi gitu ya. Masuk orang IT juga. Tapi yang manajemen biasanya. Nah, kalau Hadoop sama Apache spesifik orang informatik. Walaupun sekarang mereka juga belajar, orang matematika juga belajar. Nah, mungkin kita akan banyak nyobanya nanti di Python ya, pakai Python. Udah mau coba pakai Hadoop? Oke, next ya. Kemudian benefit of data management, manfaatnya tadi implementasi teknik manajemen akan berdampak pada meningkatkan efisiensi operasional, enhancing operational efficiency, ya. Data yang terorganisir akan baik memudahkan akses dan analisis, improving security and compliance, meningkatkan keamanan dan kepatuhan, memastikan data dilindungi dari ancaman dan memenuhi regulasi, supporting decision making, mendukung pengambilan keputusan, data yang berkualitas membantu organisasi membuat keputusan berbasis fakta. Kemudian mengurangi resiko kesalahan data, teknik manajemen data yang baik, meminimalkan kesalahan dalam proses bisnis. Ya, jadi ini empat empat manfaat agar eh, kalau kita miliki data manajemen yang baik. Oke, tantangannya dari data manajemen ini adalah volume data yang terus bertambah. Tunggu di luar. Volume data yang terus bertambah sehingga harus memiliki sistem yang scalable, ya. Artinya jangan sampai kamu beli server yang 100 tera misalkan, tapi data kamu sehari 1 tera. Kok 100 tera penuhnya dalam berapa bulan berarti kalau sehari 1 tera? 3 bulan lebih ya. Jangan, ya habis itu bingung. Udah mau penuh, panik. Nggak gitu ya. Itu harus terprediksi ya. Butuhnya yang berapa. Kemudian tadi yang isu data security ini karena kenapa? Karena orangnya sedikit yang punya keahlian di sini ya, nggak banyak di dunia juga nggak banyak. Ya kalau mau dibayar mahal silakan ambil profesi ini ya, bener-bener mahal itu. Ada yang anak SMA apa anak SMP ya, yang nemuin spot di Google apa di Alibaba, itu langsung di hire sama orangnya
Sehari langsung dibayar hampir 300 juta. Kenapa? Dia berani hire orang itu karena daripada saya nggak bisa tidur memikirkan keamanan data e-commerce saya, lebih baik saya hire orang buat bayar biar data e-commerce saya aman. Ya anggapnya satpamnya e-commerce gitu ya. Dibayar segitu. Jadi kalau kalian tertarik silakan. Kemudian kendala lainnya adalah integrasi data ya dari berbagai sumber itu tadi masih menjadi isu ya. Se ininya apa? Sinkronisasinya masih menjadi isu karena beda API ya kaitannya ya. Misalnya pengen dari WhatsApp masuk ke database kan beda ya. Satu lagi dari web, satu lagi dari aplikasi itu kan pengennya ketemunya di satu tempat ya. Itu harus sementara itu beda-beda API. Itu harus sinkron ya. Ya, cukup untuk materinya. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih.